توسلنا بسم الله وبهدي رسول الله وكل مجاهد الله يا عباد يا الله صلاة الله سلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Waalaikumsalam. Nuhun Kang, atur nuhun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kajian Babu Salam di Masjid Raya Pondok Indah yang berbahagia pagi hari ini. Seperti biasa kita sama-sama belajar lagi, sama-sama membuka pikiran dan membuka hati lagi, yang senantiasa semua pelajaran yang kita sudah bahas semoga tidak hanya menumpuk jadi pengetahuan, tetapi mudah-mudahan sudah dialirkan menjadi sebuah pengalaman, menjadi sebuah laku, menjadi sebuah akhlak yang senantiasa juga kita semakin memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dalam Islam itu disebut lebih bertakwa, dan senantiasa kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, seperti biasa hari ini kita santai lagi, relax, kita belajar. Dan tadi udah sama-sama doa gitu ya, dan semoga membawa kita hadir utuh di sini saat ini. Mungkin ini masih dalam rangkaian hukum sunatullah, dan sekitar 2 atau 3 lagi mudah-mudahan selesai. Tapi hari ini saya mau menyimpulkan dari apa yang udah kita bahas. Nanti di online sekali, di offline sekali lagi, jadi sekitar 8 pertemuan lah ya. Hukum sunatullah ini sudah kita lalui, dan semoga Ibu dan Bapak semakin selaras dengan hukum ini, karena semua inti dari apapun konteksnya adalah keselarasan dengan semesta raya, dengan Allah. Makanya ada hablum minanas manusia, hablum minal alam secara alamnya, dan hablum minallah kembali kepada harmonisasi dengan Allah itu sendiri. Baik, pagi hari ini seperti biasa saya izin pakai coret-coret. Ini rekaman-rekaman kemarin ditonton nggak ya? Tonton Bu? Oh sip, bagus ya. Jadi ingat ya? Atau lupa? Ah ya udah. Oke, ya nggak apa-apa. Oke, saya mau bicara dalam konteks ini dulu, Ibu dan Bapak. Jadi ini kita akan kita akan resumekan dulu dari perspektif konteks yang namanya hukum semesta raya gitu. Oke, sebentar ya, ini rekaman, oke. Oke, sip. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kita kemarin udah bahas tentang Al-Baqarah 186 gitu ya. Di Al-Baqarah 186 itu ada kata-kata yang sangat menarik. Dia berbicara tentang Allah itu qorib atau Allah itu dekat. Oke, jadi kalau kita mengerti Allah itu qorib, Allah itu dekat, berarti tidak ada sesuatu yang jauh dari Allah. Betul Bu? Sip ya. Dan kedekatan ini perlu kita pahami bukan hanya dalam pernyataan, karena kita menyadari juga bahwa Allah itu punya sifat yang namanya meliputi. Jadi kalau Allah meliputi, Allah itu sebagai sang maha ruang, dan kita semua itu adalah isinya. Jadi antara ruang dan isi nggak pernah bisa terpisah. Maka kedekatan dengan Allah bukan urusan jarak, waktu, tapi kembali kepada kesadaran.
Gitu ya. Jadi kalau Allah dekat itu bukan segini atau segini, bukan gitu. Bukan kayak ibu-ibu, bapak-bapak duduknya deketan, bukan. Tapi dalam konteks yang namanya kesadaran. Ini ibu-ibu, bapak-bapak duduk deketan sama yang sebelah nggak kenal juga jauh, bener nggak? Ya, nggak kenal soalnya, jadi jauh gitu. Artinya qorib di sini bukan urusan jarak, bukan urusan waktu, bukan urusan tempat, tapi urusannya dengan kesadaran. Ya, dengan apa Bu, Pak? Oke, Ibu Bapak lebih banyak sadar, lebih banyak mabuk dalam keseharian? Oh, mabuk. Iya, kan itu yang kita ulang-ulang ya. Makanya janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk, lagi sholatnya aja nggak sadar gitu. Gitu ya. Makanya kita tiap hari itu adalah melatih supaya ada di level yang namanya sadar. Oke. Nah, dari Allah meliputi, kita udah bahas kemarin, dalam perspektif Anas itu ada kul a'udzu birob binas. Jadi Allah meliputi dan Allah membuat sebuah sistem sehingga Allah memiliki hukum. Jadi Allah tuh ngurus kita satu-satu gitu, pakai hukum. Berarti Allah itu bukan maha menghukum, tapi maha memiliki hukum. Ada nggak yang masih punya analogi aku dihukum oleh Allah? Gitu nggak kira-kira? Iya. Jadi Allah menghukum kita nggak? Enggak. Tapi Allah punya hukum, kitanya nggak tahu hukum, makanya kita akan dalam tanda petik tidak selaras dengan hukum gitu. Ya, ini tolong digarisbawahi dulu nih. Maka sistem ini memiliki konteks yang namanya hukum. Yang disebut hukum sunnatullah, itulah yang disebut dengan yang namanya rob. Rob itu artinya Allah mendidik, Allah mengayomi, Allah ngasih pelajaran buat kita. Makanya ibu dan bapak jangan lupa, inti dari hidup ini adalah belajar, titik. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang mau datang ke kita, itu pasti mau ngasih apa? Pelajaran. Setuju? Jadi begitu ibu bapak bangun tidur, sebisa mungkin mindsetnya adalah belajar. Belajar. Jadi begitu bangun tidur, pelajaran apa yang mau saya dapat hari ini? Contoh-contoh. Ibu bapak kalau dalam keseharian suka ketemu orang nyebelin nggak? Waktu ketemu orang nyebelin lebih banyak kesalnya atau lebih banyak belajarnya? Yang mana? Ya udah. Berarti begitu ketemu orang nyebelin, kesalnya duluan yang ada di depan, lupa bahwa si kesal ini lagi mau ngasih ke kita yang namanya pelajaran. Mending kesel, mending siap belajar. Gitu. Sip ya? Jadi kalau rajin ngaji makin banyak kesalnya berarti nggak belajar-belajar gitu. Paham ya? Ingat kata kuncinya belajar. Tahu nggak guru yang paling hebat di bumi semesta raya ini siapa? 2. Kalau buat ibu-ibu suaminya, kalau buat bapak-bapak istrinya, udah gitu aja ya. Udah fix gitu. Tuh kata Bu Gina bayi besar kan. Ya, jadi guru terbesar dalam hidup itu kalau nggak pasangan, itu anak. Dah nggak ada lagi. Maka ibu bapak pasangan nyebelin jangan marah-marah terus. Ingat ini adalah guruku. Gitu. Belakangnya nanti ada pret gitu, nggak apa-apa sih ya. Karena itu nanti yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, makanya nanti ada hukum berpasangan, siapapun yang dipasangkan sama kita itu pasti mau membuat kita jauh lebih bertumbuh gitu. Ibu bapak maaf ya, kita bertumbuh kira-kira lebih banyak di tempat yang enak atau nggak enak? Kita makin pinter di tempat yang nyaman atau nggak nyaman? Gini. Kira-kira ya, ketika ada kata-kata gini, gini aja lah, lebih banyak ingat Allah waktu lagi senang atau lagi sedih? Nah udah, betul? Nggak ada. Berikanlah hikmah dalam kesuksesan ini, nggak ada Bu. Betul nggak? Tapi kalau lagi terpuruk, lagi apapun, kita bisa mengambil hikmah dari sesuatu hal yang namanya hal yang buruk dan hal yang nggak enak gitu. Setuju? Sip ya? Jadi nomor 1, rubahlah mindset kekesalan, kebencian menjadi pelajaran. Itu nomor 1. Jadi begitu nanti ketemu orang nyebelin, lepasin dulu kesal, lepasin dulu benci. 1, aku mau belajar apa nih? Gitu.
Jelas ya? Berarti kalau orang yang ketemu nyebelinnya itu lagi, berarti nggak belajar-belajar gitu kira-kira. Makanya kalau waktu kuliah nggak lulus, nggak diulang nggak? Iya, masa kita mau kelasnya ngulang mulu di masalah-masalah itu terus gitu. Sip ya? Jadi semesta mengajarkan kita untuk belajar. Makanya belajar perlu pendidik. Pendidik dalam bahasa Anasnya disebut Rob. Maka Robinas, Kul a'udzu birobbinas, Allah mau mendidik manusia karena Allah adalah guru tertinggi dalam kehidupan. Kita lagi dididik oleh hidup gitu. Jelas Ibu Bapak? Jadi kita lagi terdidik, lagi dididik oleh hidup. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan kita. Setiap hidup, setiap yang masih hidup nggak akan ada pelajaran yang berhenti gitu. Ya, jadi maaf ya, ini kadang-kadang orang yang ngerasa belajar tuh kalau cuma lagi ngambil S1, S2, lagi nggak sekolah, lagi nggak belajar gitu. Padahal pembelajaran sejati bukan di kampus tapi dalam hidup gitu intinya. Oke Ibu Bapak? Oke ya? Duh lemas-lemas gini Ibu Bapak, oke ini? Oke ya? Paham ya? Dah. Nah, dalam konteks Robinas tadi, hukum, sekali lagi, Allah tidak pernah menghukum kita, tapi Allah memiliki hukum. Konsekuensi nggak tahu hukum, ya pasti kita nggak akan selaras dengan hukum gitu. Contoh, orang nggak tahu kalau P dicoret nggak boleh parkir, nggak tahu ceritanya. Terus dia parkir aja di P dicoret. Mau tahu mau enggak, kalau ada polisi ditilang nggak dia? Iya. Berarti kita mau ngerti mau enggak tentang hukum yang terjadi, kalau melanggar hukum pasti kena tilang. Sekarang saya tanya, si orang ini kena hukum gara-gara P dicoretnya gara-gara ketidaktahuannya. Berarti Ibu dan Bapak, ketidaktahuan membuat hidup kita nggak bahagia, udah pasti. Ketidaktahuan membuat hidup kita pasti menderita. Jadi alih-alih kita tiap hari komplain, aduh aku tuh nggak pernah bahagia, aduh aku tuh nggak pernah happy, aduh aku tuh nggak pernah tenang, aduh. Semua konteks itu datang dari ketidaktahuan yang jangan-jangan kena tilang terus sama hukumnya Allah gitu kira-kira. Makanya taklim ini perlu, kenapa? Dengan taklim menambah pengetahuan, lebih tahu, lebih ngerti, lebih selaras gitu. Makanya dari awal saya bilang, jangan ngaji itu jangan cuma bunyi mulu gitu. Dibunyiin belum tentu ngerti. Mengerti belum tentu mengerjakan. Makanya holistik, baca, pelajari, pahami, amalkan, siarkan. Baca, pelajari, pahami, amalkan, siarkan, itu diulang-ulang. Oke? Nah, artinya segala hukum ini berlaku universal bagi siapapun. Jadi puncak dari konteks hidup selaras dengan hukum Allah atau selaras dengan yang namanya sunatullah. Maka orang yang selaras dengan sunatullah itu disebut dia lagi ibadah. Lagi apa Bu? Ibadah. Toh, orang sholat rajin pasti ibadah nggak sama Allah? Belum tentu. Orang puasa rajin pasti ibadah nggak sama Allah? Belum tentu. Maka keselarasan seimbang dengan sunatullah semuanya diberikan yang namanya ritual. Ritual adalah jembatan untuk aku selaras dengan sunatullah. Jadi sholat itu jembatan, puasa itu jembatan, umroh itu jembatan. Tujuannya bukan puasa, umroh, haji dan seterusnya, tapi semua ritual itu menyelaraskan aku dengan yang namanya sunatullah. Jelas ya? Maka secara garis besar simpelnya, orang yang selaras dengan sunatullah disebut orang yang takwa. Orang yang selaras dengan hukum sunatullah, hukumnya Allah, disebut orang yang takwa. Maka menjalankan perintah menjauhi larangan, itu nggak ngomongin sholat Bu, Pak. Menjalankan perintah menjauhi larangan, bukan ngomongin hanya puasa, bukan. Tapi menyelaraskan dengan hukum sunatullah. Karena orang sholat dan orang puasa belum tentu selaras dengan hukum sunatullah gitu. Makanya semua ritual target akhirnya takwa. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun.
Agar kamu jadi orang yang apa? Berarti puasa tujuan atau titik sampai? Atau jembatan? Berarti sholat tujuan titik sampai atau jembatan? Ibu bapak datang ke sini tujuan titik sampai atau jembatan? Semuanya jembatan supaya selaras sama ini gitu. Nah maaf ya, banyak orang yang baru di ritual ngerasa udah sampai gitu. Nggak ada loh kata-kata yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang rajin sholat. Nggak ada bu. Sholat adalah jembatan menuju takwa. Jelas ya? Maka jangan terlalu sibuk di jembatan tapi nggak nyampe-nyampe gitu. Urusannya ritual mulu. Dan ritual diperlukan sebagai jembatan kita untuk sampai gitu intinya. Oke sampai sini? Makanya dalam tradisi tasawuf itu level yang pertama itu, ini saya bahasa dulu yang paling awam ya, itu disebut syariat. Syariat itu gerakannya oke, bacaannya bagus, gerakannya oke, bacaannya bagus, tapi berantem terus sama hukum Tuhan gitu. Makanya masuk dong ke jalan yang lebih dalam, namanya thoriqoh. Bukan hanya bunyi, tapi mengerti apa yang dibunyikan. Lebih dalam lagi dong, masuk ke level yang namanya hakikat. Apa sih maknanya? Makanya setelah tiga-tiganya dilampaui, baru masuk ke level yang disebut dengan yang namanya ma'rifat gitu. Orang yang makrifat itu artinya orang yang kenal hukumnya Allah gitu loh bu. Selaras sama hukumnya Allah. Contoh. Di sini masih banyak yang nyalahin Allah nggak kalau dapat ujian? Ayo. Kalau dapat ujian Allah menguji, ada yang gitu nggak? Kalau dapat ujian masih nyalahin Allah, berarti belum kenal gitu kira-kira. Karena ujian nggak pernah datang dari Allah, tapi datang dari perbuatan tangan kita sendiri. Lah yang menyebabkan semua datang ke kita bukan Allah bu, Pak, bukan. Tapi pilihanku. Dan pilihan itu nanti akan masuk ke dalam hukum yang disebut yang namanya konsekuensi. Jadi ibu bapak hari ini seperti apa, gak ada yang menyebabkan kecuali pilihannya sendiri. Oke? Jadi diam gini. Oke gak? Paling gampang nyalahin gak? Aku tuh gini gara-gara. Ya soalnya dulu milihnya kepaksa, ya tetap aja yang milihnya kamu, benar nggak? Mau kepaksa nih, mau nggak? Yang menentukan pilihan, yang menentukan keputusan adalah diri kita masing-masing. Maka kalau udah jadi keputusan, siap-siap nerima konsekuensinya. Nah yang bahaya, ngambil keputusan yang nggak sadar, konsekuensinya datang baru Allah menguji aku, kan aneh. Betul nggak bu, Pak? Sip ya. Jadi Allah menguji kita nggak? Allah menguji kita nggak? Enggak, kita hanya diuji sama kelakuan kita sendiri, titik. Jangan banyak nyalahin Allah gitu. Kenapa coba? Begitu banyak nyalahin Allah, kita kayak nggak ngambil tanggung jawab gitu. Oh ini Allah yang ngasih. Oh ini Allah yang memberikan. Benar nggak salah, karena Allah punya hukum. Sampai sini oke? Paham? Nah. Hukum tertingginya Allah namanya tauhid. Tertinggi, nomor 1 yang pernah kita bahas kemarin. Tauhid itu disebut hukum kesatuan ilahi. Inilah yang disebut hukum keesaan Allah. Ibu pernah dengar kata esa nggak? Kul hu Allah hu ahad. Ahad, tauhid itu satu akar kata, sama-sama konteksnya adalah esa. Secara esensi, semua yang ada di semesta raya ini sumbernya sama nggak? Sama. Mau saya, ibu-ibu, bapak-bapak, mau siapapun yang di luar, mau apa semua, sumbernya datang dari sumber yang sama. Betul? Berarti kita semua, kalau boleh pakai bahasa, kampung halamannya sama nggak kira-kira? Sama. Kenapa sekarang beda agama jadi berantem? Betul nggak? Kenapa sekarang beda mazhab jadi ribut? Beda tafsir jadi ribut? Berarti kalau orang ribut gara-gara identitas, dia belum mengerti konteks yang namanya tauhid. Saya kasih contoh sederhana. Ibu dan bapak di ruangan ini
Kita dipersatukan dengan satu nama, kita semua manusia. Ada yang bukan manusia nggak di sini? Oh, ada saya? Enggak ya. Kan kita semua manusia. Betul nggak? Berarti seruangan ini teman-teman di sana, yang di sana, di sana, di sana, di sana, semua manusia nggak kira-kira? Iya. Makanya indikator parameter konteks orang yang bertauhid pasti meninggikan nilai kemanusiaan. Maka founding father kita tuh keren banget. Kalau kamu ngerti Tuhan itu Esa, pasti kamu akan meninggikan kemanusiaan. Maka nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa, keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah kalau kita tidak mengerti ini akan merendahkan kemanusiaan gara-gara identitas. Oke sampai sini Bu? Contoh ya, kita buktikan dulu nih. Coba saya mau nanya nih dari semua ini. Ibu dan Bapak, masing-masing kita punya wajah yang sama atau beda? Hah? Ya udah saya dalemin ya. Kita sama masing-masing punya bahan baku wajah yang sama atau beda? Hah? Masing-masing punya hidung nggak? Punya mata? Punya telinga? Mata ini, hidung, telinga. Sama atau beda? Kenapa ibu bapak bisa sebel sama orang ini, senang sama orang ini? Kenapa? Padahal sama-sama punya mata, sama-sama punya hidung, sama-sama punya muka, sama-sama punya rambut. Betul nggak kira-kira? Iya. Karena kita tidak melihat ketauhidannya, kita melihat kesekatan-sekatannya. Maaf ya ibu bapak, saat ego muncul, ego itu urusan suka dan benci. Dan suka dan benci ini ada dalam program jiwa kita yang disebut ego. Pada dasarnya kalau kita melampaui ego, semua yang kita lihat gak ada bedanya, titik, udah. Betul gak? Ini oke gak nih? Contoh. Ibu dan Bapak, tubuh fisik kita, semua partikel yang terkecilnya namanya atom. Apa? Atom. Jadi waktu ibu bapak ngaca, lagi ngelihat sekumpulan atom nggak? Iya. Waktu ibu bapak ngelihat orang lain, lagi ngelihat sekumpulan atom nggak? Iya. Waktu ibu bapak ngelihat papan tulis, ini ada atomnya juga nggak? Karpet ada nggak? Besi di atas ada nggak? Ada. Semua yang ada yang membentuk menjadi materi, pasti di dalamnya ada atom. Sampai sini oke? Ibu bapak dulu waktu kelas fisika bolos ya? Kan semua konteks dalam kehidupan semuanya adalah atom. Sekarang kita lepaskan dulu identitas, lepaskan dulu penamaan dan lain-lain. Berarti ini sekumpulan atom bukan? Handphone sekumpulan atom bukan? Baju ini sekumpulan atom bukan? Ini sekumpulan atom bukan? Teman sebelah ibu bapak sekumpulan atom bukan? Apa bedanya? Gak ada. Maka kalau kita ngerti bahwa segala bentuk itu adalah datang dari sumber yang sama, kenapa Al-Baqarah 115 mengatakan kemana saja kamu menghadap, kamu melihat wajah Allah. Berarti yang memalingkan kita dari wajah Allah apa? Ego. Ngelihatnya berdasarkan suka nggak suka, benci nggak benci, cocok nggak cocok, begitu cocok, oke, begitu nggak cocok, nggak oke. Betul nggak? Begitu cocok, suka, begitu nggak cocok, benci. Betul nggak? Padahal semua yang kita lihat nggak ada yang isinya bukan atom yang paling gampang. Ya mungkin kalau pakai bahasa yang lebih gampang, kemana saja kamu menghadap, kamu melihat atom. Benar nggak Bu? Di kucing ada atom nggak? Di pohon ada atom nggak? Di semua orang ada atom nggak? Berarti kita semua pada dasarnya atom yang sama yang diberikan identitas. Sampai sini oke? Sip ya? Nah ibu bapak pulang dari sini, kalau benci sama orang, tahan dulu jangan marah, oh itu juga atom sih, cuman rada nyebelin aja, gitu nggak apa-apa.
Tapi atom sama. Berarti rasa kesal, rasa benci, rasa suka itu bukan datang dari konteks yang namanya tauhid ini, tapi datang dari yang namanya ego. Berarti Ibu Bapak maaf ya, saat kita melihat siapapun bukan atom, berarti kita lagi menggunakan kacamata ego. Dan yang menarik kita dari ketauhidan menuju ego, itu dalam bahasa Quran disebut syaitan. Karena setan tuh pengennya narik ke sekat. Narik lagi ke sekat. Kenapa? Yang dilihat sama setan adalah identitasnya, tapi ketauhidan melepaskan yang namanya identitas. Contoh, kalau kita ingat waktu pembahasan tentang penciptaan langit dan bumi, waktu Allah, malaikat, setan sama Adam lagi meeting, Allah ngomong sama malaikat, "Kat, nanti saya mau bikin Adam. Kamu sujud sama Adam." Malaikat tunduk patuh nggak? Patuh. Yang nggak mau tunduk patuh siapa? Setan. Betul? Sekarang saya tanya, apa alasan setan nggak mau tunduk sama Adam? Ya Allah, sorry ya, kalau urusannya sama tanah, aku lebih tinggi nih, api. Berarti yang dia lihat identitasnya nggak kira-kira? Iya. Berarti Ibu Bapak kalau lagi ngerasa lebih baik dari orang lain lagi jadi apa? Nggak mau ngaku sih. Suka nggak ngerasa lebih baik dari orang lain? Suka nggak ngerasa lebih oke dari orang lain? Berarti lagi jadi apa? Nah udah selesai. Sering lihat setan nggak? Sering nggak? Iya. Gimana cara paling gampang lihat setan? Ngaca bener. Betul nggak? Berarti saat membandingkan dengan identitas, dengan pakaian, dengan simbol, dengan, kita lagi kehilangan ketauhidan. Ibu Bapak mohon maaf ya, mohon saat beda simbol, lihat manusianya. Mohon saat berbeda suku, lihat manusianya. Mau beda-beda suku, mau beda-beda simbol, semuanya tetap manusia. Sampai sini oke? Makanya Quran mengajarkan untuk rahmatan lil alamin atau rahmatan lil muslimin? Lil alamin. Awas loh, agama bisa dipertuhankan, maka agama bisa menjadi Tuhan yang baru, yang disembah agamanya bukan Allah gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke? Sip. Berarti perlu belajar melihat segala sesuatu dari manusianya nggak kira-kira? Iya. Bukan simbolnya, bukan sukunya, bangsa, ras, agama, bukan. Itu semuanya hanya identitas. Berarti saat orang bertauhid itu menyatu, saat orang beridentitas itu pasti memisahkan. Maka kalau saya memilih memisahkan, kita lagi tidak bertauhid. Oke Bu, Pak? Ini oke? Paham? Jadi tolong ya, belajar begitu ngelihat siapapun, makanya orang yang bertauhid, dia nggak punya waktu untuk menilai. Orang yang bertauhid nggak punya waktu untuk melakukan judgement. Kenapa? Mau dia tukang beca kek, tukang baso kek, jenderal, nggak peduli. Kenapa? Yang aku lihat semuanya manusia, gitu kira-kira. Yang aku lihat semuanya adalah wujudnya Allah, gitu kira-kira. Karena dalam kesemestaan ini nggak ada yang bukan wujudnya Allah. Sampai sini oke? Oke Bu, ini hujan agak kencang, suara saya masih oke? Oke ya? Oke. Sip. Jadi nomor 1, ingat, hukum tertinggi dalam konteks ini disebut tauhid. Hukum keesaan ilahi, semuanya sumbernya sama, semua titik awalnya sama, semua datang dari tempat yang sama. Dan saat orang bertauhid akan meminimalis yang namanya pertengkaran. Nabi Muhammad tidak didesain untuk membuat semuanya Islam, tapi bersatu. Jangan lupa, Nabi Muhammad mengindahkan waktu itu teman-teman yang ada di
Yahudi, teman-teman yang ada di Christianity, diindahkan semuanya. Makanya menjadi kesatuan yang kokoh gitu intinya. Ingat ya, PR-nya bukan menyeragamkan tapi mempersatukan. Kalau mempersatukan yang beda atau yang sama? Beda. Makanya disatuin, bukan diseragamkan. Oke Ibu Bapak, paham ya? Nah, mudah-mudahan kita nggak terlalu banyak di wilayah-wilayah ego gitu. Karena saat ada di wilayah ego, kita akan kehilangan penyatuannya. Itu nomor satu. Nah, yang nomor dua, hukum yang kedua, itu disebut dengan yang namanya hukum getaran. Oke? Yang kedua ini disebut hukum getaran. Atau disebut the law of vibration. Supaya nanti Ibu Bapak ngerti, kenapa kejadian ini datang terus ke aku, kenapa masalah ini datang terus ke aku, kenapa aku menghadapi situasi yang seperti ini terus gitu. Karena kenapa? Dalam hukum getaran atau dalam hukum vibrasi, ingat nggak waktu kita bahas Allah itu adalah energi yang selalu memiliki vibrasi dan bermain dalam frekuensi yang berbeda-beda. Saya kasih contoh begini, Ibu Bapak. Contoh ya. Ini kita nih ceritanya. Ibu Bapak, kita ini makhluk energi bukan? Iya, kalau nggak ada energi nggak bisa gerak. Jangan lupa, setiap manusia dia memiliki getarannya atau memiliki gelombang. Maka orang nggak ngomong, kalau frekuensi getarannya ada di level rendah, Ibu Bapak ngerasa kok ini lagi nggak asik orangnya gitu. Pernah nggak begitu? Oke? Dan getaran ini jauh lebih jujur dari kata-kata. Kalau ditanya, kamu baik-baik aja? I'm fine, misalnya. Ngomongnya fine sih, tapi ininya nggak oke, kerasa. Jelas ya? Berarti setiap kita mengeluarkan getaran nggak? Yang menarik getaran ini, vibrasi ini, frekuensi ini, yang menarik juga segala sesuatu yang datang sama diri kita. Berarti posisi getaranmu menentukan siapa yang akan hadir dalam kehidupanmu, gitu intinya. Karena kenapa? Kita sebagai manusia nggak pernah ada berhentinya. Kenapa? Semua tubuh fisik kita ini, semua jiwa kita ini selalu dalam bergetar dan nggak pernah berhenti, gitu inti. Sampai sini oke? Paham ya Ibu Bapak ya? Nah, sehingga kalau kita ngerti dalam konteks yang namanya hukum getaran, ingat. Contoh aja ya. Ini saya pinjam dalam bahasa Quran aja. Di dalam diri kita, Quran menyebutkan ada yang disebut dengan yang namanya qalb. Qalbu. Qalb itu hati, tapi hati non fisik, bukan liver, beda ya. Qalbu. Jadi qalbu ini nanti kaitannya sama apa? Sama yang namanya jiwa. Jiwa kaitannya sama apa? Pikiran, perasaan, emosi. Pikiran, perasaan, emosi. Berarti Ibu Bapak maaf ya, getaran kita tergantung dari pikirannya, perasaannya, dan emosinya. Ibu Bapak jangan berharap datang orang yang emosinya oke, kalau tiap hari ngeluarin emosi yang nggak oke, nggak bisa. Kalau tiap hari khawatir, cemas, takut, khawatir, cemas, takut. Berarti kita memberikan getaran khawatir, cemas, takut, kira-kira yang datang yang serupa nggak kira-kira? Iya. Jadi jangan komplain ketika ketemu orang nyebelin, itu yang ngundang getarannya. Udah, gitu aja. Begitu ketemu situasi yang gak asik, yang ngundang apa? Getarannya. Maka kenapa menjaga getaran ini sangat perlu?
Kan kalau di 13 ayat 28, hanya kolbu yang mengingat Allah lah, dia adalah kolbu yang tenang. Jadi saya mau bagi dua aja ibu bapak, maaf ya. Getaran itu ada yang tenang, ada yang bergejolak. Sok saya mau nanya sama ibu bapak, sehari-hari banyak tenangnya, banyak gejolaknya. Hah? Ini ibu bapak mukanya kayak tenang-tenang aja, di dalamnya nggak tahu ya, gitu, nggak tahu. Pikirannya lagi ke sini, emosi lagi gimana, perasaannya lagi gimana. Kita nggak bisa ngelihat luarnya, padahal di dalamnya nggak pernah berhenti untuk khawatir misalnya, nggak tahu. Dan ibu bapak maaf ya, semesta tidak mengenali suaramu, tapi mengenali getaranmu. Meskipun omongannya, aku oke, tapi di sininya khawatir, yang datang kecemasan udah pasti. Oke bu, pak? Paham ya? Berarti perlu ngerti sekarang lagi banyak gejolak atau tidak nggak kira-kira? Nah, contoh. Dalam tradisi tasawuf, saya bagi 4 aja. At least ibu bapak ngerti, aku lagi ada di getaran yang mana, itu aja. Ya. Level paling bawah namanya amarah. Satu level berikutnya namanya lawamah. Satu level berikutnya namanya mulhamah. Satu level berikutnya namanya mutmainah. Makanya di 89 ayat 27 ada kata-kata, ya ayat Tuhan nafsu mutmainah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Coba ibu bapak agak sedikit direnungkan. Dalam seminggu belakangan ini, lebih banyak jiwanya tenang atau rusuh, yang mana? Sok dirasain. Lebih banyak overthinking, lebih banyak depresi, aduh, kecewa, benci, iri, atau lebih banyak tenangnya? Coba dicek itu. Karena, maaf nih ya, tidak ada orang yang bisa menentukan kualitas jiwa kita kecuali kita yang menentukannya sendiri, titik. Jadi ibu bapak, jangan nunggu keajaiban bahagia akan datang kalau frekuensinya nggak diberesin dari sekarang, nggak bisa. Aduh, semoga ya nanti akan datang keajaiban bahwa aku akan ketemu orang yang akan membahagiakan. Ibu bapak nggak akan nemu sampai kapan juga. Saat kita mencari orang yang akan menenangkan kita, kita lagi mencari sesuatu yang nggak ada, udah gitu aja. Ya, betul? Orang lain bisa membuat kita tidak tenang hati nggak? Orang lain bisa membuat kolbu kita berantakan nggak? Nggak bisa. Lah yang punya kolbu ibu bapak kok. Berarti kalau kita yang memiliki kolbu, dia mau nyebelin kek, dia mau menyenangkan kek, tidak mengganggu kedamaianku di dalam. Kenapa? Yang membuat damai diriku bukan siapapun kecuali aku, gitu kira-kira. Betul nggak? Bu, pernah nggak sakit hati sama omongan orang lain? Pernah? Nah, berarti agak potensi setannya tinggi gitu. Kok sama omongan orang lain sakit hati, aneh nggak? Aneh nggak? Yang membuat kita sakit hati atau tidak, keputusannya di siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak, mau happy, mau nggak happy, mau sakit hati atau nggak sakit hati, yang memutuskan siapa? Diri sendiri. Sekarang orang lain ngejelekin nama kita, ikut sakit hati. Berarti yang ngatur kita siapa? Nah itu yang disebut fase binatang ternak gitu kira-kira. Sok lihat binatang ternak. Kemana yang nuntun, ikut. Kemana yang nuntun, ikut. Betul nggak? Berarti kalau kita dituntun sama omongan orang lain, kalau di surat 7179, apa bedanya kamu sama binatang ternak? Berarti kita menyimpan remote control kita tuh di orang-orang gitu. Dan pasti kalau remote control kebahagiaan kita ada di orang lain, hidupnya tuh penuh kategori gitu loh Bu. Aku tuh happy kalau, banyak kalau gitu.
banyak kalau, banyak tapi, banyak ngeluh. Habis gitu nggak ngaku lagi. Nah, enggak kok gitu. Betul nggak? Oke? Sip. Jadi yang menentukan apapun yang datang ke diri kita, faktor eksternal atau faktor internal? Tergantung dari frekuensi mana yang aku ingin keluarkan dan yang aku setting saat ini. Jelas Ibu Bapak? Aduh diam-diam gini ini Ibu Bapak. Paham? Ini kalau ngerti ini gak banyak nyalahin orang loh Bu. Gak banyak gini nih. Gak banyak karena kalau. Kenapa? Tidak akan ada yang bisa menguasai diri kita kalau kita menggenggam diri kita baik-baik. Sekaligus gak ada yang bisa mencintai diri kita selain kita mencintai diri kita sebaik-baiknya. Udahlah Ibu Bapak, berhenti mengemis cinta keluar, kasih sayang keluar, care keluar. Gak akan ada. Kenapa? Setiap orang selalu melakukan apa yang mereka mau, bukan apa yang kita mau. Titik, udah. Oke? Ini kalau bahasa-bahasa konvensional di tiap ceramah, berharaplah hanya kepada Allah gitu. Tapi tiap hari ngomong berharaplah hanya kepada Allah, sakit hati mulu sama orang lain kan aneh ya. Jadi jargon gitu. Kenapa nggak ngerti mekanismenya masalahnya? Oke? Sip. Berarti kalau ada hal buruk datang yang ngundang siapa? Aku. Hal baik datang yang ngundang siapa? Aku. Baik buruknya tergantung siapa? Aku. Kalau kita udah mulai memegang remote control diri kita sendiri, itulah yang disebut sadar. Diomongin orang lain sakit hati. Ngelihat yang di luar bikin bete. Ngelihat itu bikin bete. Berarti kita hidup di luar terus dong. Betul nggak Bu Bapak? Ibu Bapak kalau lagi diomongin orang di belakang, berarti Ibu Bapak lagi ada di mana? Di depan, udah biarin aja. Betul nggak? Risih sama yang di luar, itu konteksnya berarti masih ada di level amarah, lawamah, amarah, lawamah, amarah, lawamah. Makanya sehari 5 kali disuruh ngecek frekuensi nggak? Iya. Ntar lagi nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh iya ya, aku tuh gak nyaman gara-gara apa yang aku dengar, apa yang aku lihat, aku pikirin, aku omongin. Awas loh Bu, Pak, ngomong banyak gak sadarnya, ngomong banyak mengundang frekuensi negatif, tiba-tiba orang pada bete aja sama kita. Betul gak? Kenapa? Jangan-jangan aku tidak mengenal diri, akhirnya jadi aku tidak tahu diri. Nggak tahu diri omongannya membuat frekuensi sekitar jadi nggak nyaman. Contoh. Ibu pernah nggak sih ketemu ya bapak-bapak juga, begitu ngelihat orang ini tuh aduh nyenengin, belum ngomong tapi pernah nggak begitu? Ya. Tapi pernah nggak begitu ngelihat mukanya? Ya dia lagi, pernah nggak gitu? Nah, itu getaran gitu. Dan kita nggak pernah lepas dari yang namanya getaran. Dan getaran tuh nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Jelas ya? Sekarang saya tanya, kita pengen ada di getaran emosi rendah atau tinggi? Di frekuensi-frekuensi rendah atau tinggi? Tinggi lah, makanya disebut mutmainnah. Bu, maaf ya, jangan berharap ada di frekuensi tinggi, tapi hidupnya pelit, nggak bisa udah. Pelit mah levelnya bawah aja udah. Fix. Susah maafin gitu orangnya. Susah nerima gitu misalnya. Udah tuh mainnya welcome to amarah lawamah. Makanya maaf ya, amarah lawamah itu sering saya sebut sebagai fase yang namanya neraka. Dan indikator neraka sering disebut jahanam. Ibu tahu nggak ciri-ciri orang yang lagi ada di jahanam? Simple, manyun mukanya. Nah gitu, ini jahanam banget orang gitu. Cemberut mulu, manyun, itu jahanam banget gitu. Gak enak hidupnya gitu. Nah nanti ibu bapak dicek aja seminggu belakangan ini banyak manyunnya, banyak senyumnya, udah gitu aja. Kalau banyak manyun berarti banyak di mana? Jahanam. Panas gitu. Oke ya.
Yang lucu, manyun nggak sadar di neraka doa sama Allah. Ya Allah, janganlah engkau masukkan aku ke neraka. Ya udah dari tadi juga kamu manyun mulu di neraka gitu. Sampai sini oke? Jadi surga, neraka, barzah, apa macam-macam itu nggak ada urusannya sama tempat sih sebenarnya. Tapi sama frekuensi jiwa. Oke? Sip Bu, Pak. Aduh diam gini Ibu Bapak, oke ini. Ini jadi manyun-manyun gini sih. Ingat ya, begitu mau manyun, terus jahanam nih gitu, senyum lagi. Begitu mau manyun, jahanam nih, senyum lagi gitu. Oke? Sip? Dah. Ini tabel frekuensinya udah ada, waktu itu saya kirim. Ibu-ibu ingat-ingat aja. Ibu bapak, please sebisa mungkin jangan lama-lama di level amarah, udah. Sok amarah mah bentar aja, jangan lama-lama. Jangan 5 hari di situ mulu gitu, capek. Udah gitu yang pengen dirubahnya nggak berubah-berubah juga, ngapain? Oke, sip ya, dapat. Oke, yang ketiga, ini disebut dengan yang namanya hukum relatif. Hukum apa? Relatif. Hukum relatif itu adalah segala sesuatu nanti kita kaitkan dengan konteks yang namanya dinamis. Orang yang mengerti relativisme, saya bacain ya. Dalam hidup ini berlaku relativitas, kita tidak akan memahami sesuatu sampai kita hubungkan dengan sesuatu yang lain. Sifat, nilai, kualitas dari sesuatu bisa diukur dengan menghubungkan dengan yang lainnya. Kita bisa katakan baik setelah tahu hal buruk, kita bisa mengenal kemajuan setelah menghubungkan dengan kemunduran. Contoh, saya kasih contoh. Ibu bapak, baju saya bagus nggak? Kenapa bisa bilang bagus? Karena hitam ya, oke. Pasti ada pembandingnya. Betul nggak? Berarti segala sesuatu penilaian pasti ada relativitasnya. Ini ganteng, ini cantik, ada relatifnya. Jadi nggak bisa secara final ini A, ini B, nggak bisa. Kenapa? Konteks dalam hidup itu kata kuncinya adalah relatif. Jadi kalau kita ngerti relativitas atau hukum relatif, ini bukan ngomongin relativitas Einstein ya, bukan. Kalau relativitas Einstein itu tentang waktu. Ibu bapak maaf ya, lama atau sebentar itu ditentukan sangat relatif banget, betul nggak? Ibu bapak kalau lagi bareng orang yang menyenangkan 2 jam itu kayak 5 menit. Benar nggak? Tapi kalau lagi bareng orang nyebelin 5 menit kayak 2 jam. Kayak 2 tahun ya. Ya paham ya? Berarti saat kita menyatu dengan waktu, kita lagi ada dalam konteks yang namanya keselarasan. Maka ibu bapak, please ada apa-apa jangan langsung judgement, ingat relatif. Salah, tar dulu. Salahnya ini kalau dibandingkan dengan ini oke sih, tapi mungkin ini dengan ini. Makanya kalau kita tidak terlalu cepat mengambil keputusan, akan masuk ke level yang namanya bijaksana. Ini orang yang rada gak open mind bu, pak, dikit-dikit tuh salah bener. Hidupnya tuh hitam putih banget gitu. Kayak gak ada warna lain. Dan warna yang lain gak boleh ada, yang penting hitam, ini adalah warnaku yang paling oke gitu kira-kira. Itu pasti dia gak ngerti hukum relativitas, pasti hidupnya sempit aja udah. Fix. Kenapa? Karena dia melawan hukum relatif. Jelas ya? Ibu bapak maaf ya, pengetahuan kita pengetahuan kita terbatas atau gak terbatas? Terbatas. Berarti kalau kita menilai sesuatu dengan pengetahuan yang terbatas, bisa nggak penilaian kita terlimitasi? Iya dong, dilimit sama pengetahuan kita. Jadi jangan mudah menyalahkan, jangan mudah mengkafirkan, jangan mudah menyesatkan. Kenapa? Jangan-jangan kitanya yang nggak ngerti. Salah, harusnya nggak gitu. Tar dulu. Relatif. Oke. Sip ya. Berarti kalau kita mau membuat hidup kita lebih relativitas dan lebih dinamis, perlu banyak data pengetahuan nggak? Iya.
udah data pengetahuannya cuma 5 tahun 10 tahun nggak nambah-nambah, penilaiannya cuma di 5-5-nya ini, udah stuck aja udah. Makanya ingat, belajar ini menjadi salah satu tugas utama dalam hidup gitu Bu. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti dengan memahami konteks hukum relativitas, apa yang akan kita dapatkan? Less judgment. Oh jangan dikit-dikit, nggak cocok sama keyakinan kita, salah. Nggak cocok sama taunya kita, nggak bener. Semalam tuh saya ngobrol sama teman-teman anxiety se-Indonesia, Bu. Jadi di Indonesia ini yang anxiety, depresi itu naik angkanya 1 dari 4 orang itu depresi anxiety. Jadi kalau dihitung 1, 2, 3, yang keempat pasti penyakitan aja jiwanya. Misalkan, mati bentar ya. Oke. Yang menarik Ibu Bapak, maaf ya. Kita punya satu subculture membentuk konteks di mana lupa relativitas, akhirnya lebih mudah menjudge daripada mengerti. Dan itu terjadi di masyarakat-masyarakat yang malas mikir. Nggak mau mikir. Makanya orang yang nggak mau mikir, pertanyaannya cuma simpel, boleh enggak, udah itu. Pokoknya dia cuma tahu boleh atau enggak. Dia nggak pengen tahu prosesnya, pengen tahu jawaban ujungnya aja udah. Makanya gampang banget masuk melalui dogma dan doktrin. Ibu jangan lupa ya, orang yang malas mikir pasti sering menilai, udah gitu aja. Set, udah gitu, nggak mau proses dulu gitu. Oh kenapa dia beda ya? Orang-orang di level mutmainah kalau ngelihat yang beda happy. Wah pelajaran baru nih, apa nih? Tapi orang-orang di amarah begitu beda, kafir. Nah itu udah aja di sini nih. Begitu beda, oh sesat. Padahal perbedaan itu, relativitas itu juga adalah bagian dari hukumnya sunatullah. Nah yang pengen saya ceritain dari ini Bu, maaf banget nih. Less judgment akan membentuk kita memperbaiki hubungan dengan siapapun. Ibu bapak maaf ya, rata-rata orang paling gak suka dikasih ceramah Bu, Pak. Dikasih wejangan, dikasih motivasi, dan itu membuat teman-teman yang anxiety dan depresi itu makin gak nyaman. Makanya orang anxiety depresi di Indonesia makin dalam tanda petik makin gak nyaman. Kenapa? Masyarakat kita senang banget nyeramahin orang, gak diminta diceramahin aja gitu kira-kira. Gak diminta main share group aja, ya sekedar mengingatkan, orang gak perlu juga kok gitu. Betul ya? Sehingga once kita menyadari tentang relativitas, kita akan menghindari diri dari yang namanya mengurangi menilai. Terus yang lucu, begitu tahu sesuatu orang lain harus tahu gitu. Ih, kamu tuh salah loh. Pulang pengajian jadi tukang ngejudge gitu. Nggak sesuai sama tadi yang dipelajarin, kamu tuh harusnya gitu. Oke ya, sip ya, belajar ya buat kita menjadi ngelihat sesuatu less judgment dulu, tar. Ini mungkin beda, sudut pandangnya beda, udah, jangan dijudge dulu gitu. Makanya kenapa perlu kenal, once kita nggak kenal, selesai aja udah. Oke Bu, Pak, aduh diam-diam gini Ibu Bapak, oke ini, aman ya, paham ya, sip. Dari apa yang diomongin kira-kira banyak yang udah diikutin, banyak yang dilanggar Ibu Bapak. Oke. Berikutnya nomor 3. Ini yang 4 sorry. Ibu Bapak tenang ya, nanti makalah ini saya kirim. Jadi Ibu Bapak nanti bisa baca lagi. Dengan tujuan nggak lupa ya. Nah, dibaca. Nomor 4. Ini disebut the law of cause and effect. Cause and effect itu namanya sebab akibat atau tabur tuai. Apa yang kamu tanam akan kamu tuai. Selesai. Maaf ya, ini mau rajin sholat kek, mau rajin puasa kek, tabur tuainya nggak beres, nggak bisa aja udah.
Jadi kalau orang nyinyir ke kita, contoh-contoh. Kalau saya hari ini panen melon, berarti nanam apa kemarin? Melon. Kalau hari ini saya panen jambu, kemarin nanam apa? Nah gitu. Kalau hari ini saya panen nyinyiran, kemarin saya nanam apa? Ya udah gitu aja. Oke? Berarti yang datang ke kita, maaf nih, semua apa yang kita tanam nggak? Iya, ini ibu bapak saya semua lagi nunggu jatuh tempo berbuah semua yang kita tanam aja udah. Jadi begitu ketemu situasi seperti ini, jatuh tempo, udah mau berbuah. Yang nanam siapa? Nah cuman gak mau ngaku, ini gara-gara. Ya elah kan gimana dia mau berbuah kalau kamu yang gak nanam. Betul gak? Cuman ada cumannya. Maaf ya, ini fakta nih. 98% manusia gak sadar waktu nanamnya. Tiba-tiba berbuah, kaget loh kok ada ini. Lah dari kemarin kamu nanam gitu kok gitu. Postingan kita gak sadar, omongan kita gak sadar, gerak-gerik kita gak sadar, body gesturnya kita gak sadar. Semua yang tidak disadari 98% siap-siap menerima buahnya. Jadi ibu bapak kalau ada kejadian sesuatu gak usah gimana-gimana dulu. Jatuh tempo, beres. Tiba-tiba dicuri misalnya. Tiba-tiba A, tiba-tiba B, semuanya. Itu adalah semua jatuh tempo dari apa yang kita tanam. Waktunya berbuah. Bisa kabur gak dari situ? Gak bisa. Kalau pinjam pakai bahasa Sanskrit itu disebut karma. Karma itu artinya action. Ini rada-rada yang gak kebuka pikiran, oh di Islam gak ada hukum karma. Iya emang, karena bahasa Sanskrit, di bahasa Arabnya namanya cause and effect ini disebut hukum yang namanya tabur tuai. Itu yang disebut dengan yang namanya kodo dan koda. Sebab akibat. Makanya disebut takdir. Contoh-contoh. Makan cabai pedas gak? Awas lagi kepedasan, Allah menguji ke aku dengan kepedasan, gak bisa. Yang makan cabai siapa? Kita. Yang kepedasan siapa? Gak bisa kita yang makan cabai, semoga yang lain yang pedas, gak bisa. Sip ya? Jadi kita gak bisa kabur dari perilaku kita Bu, Pak, udah aja. Sehebat apapun kita, gak akan bisa kabur dari perilaku. Maka sesuatu yang udah diucapkan, sesuatu yang udah dilakukan, tercatat sebagai sebab akibat gitu. Makanya orang takwa, orang yang sangat hati-hati mau ngapa-ngapain. Contoh-contoh. Ibu bapak kalau lagi kesal kira-kira marah dulu atau memaafkan dulu? Bahkan marah mulu, maafin susah lagi. Betul nggak? Sekarang saya tanya, begitu nggak sadar, begitu ada orang ngasulin, apa? Buak. Ini lagi nanem nggak? Sadar nggak waktu itu? Nah gitu. Betul nggak? Jadi nanti komplain, aduh kenapa hidup aku tuh ketemu orang nyebelin mulu, aku ketemu orang yang ditipu mulu, aku ketemu orang yang gini mulu, disalahin semua. Akhirnya menyalahkan takdir, Allah mengazab aku. Nyalahin Allah. Oke? Makanya kenapa disebut takwa? Takwa itu artinya salah satu artinya orang yang selalu eling lan waspodo. Eling dan waspada. Kenapa coba Bu, Pak? Harus eling dan waspada. Karena gak akan ada yang akan menikmati buahnya kecuali siapa yang melakukannya. Udah. Ibu bapak mohon maaf ya, jangan anggap ketika kita ngomong ngejelekin orang, orang itu yang tersakiti. No, yang tersakiti yang ngomongnya pasti. Jangan harap ketika kita menyiksa dalam tanda petik dia, oke lah dia juga sakit. Tapi yang jauh lebih akan sakit adalah yang melakukannya. Kenapa? Karena nanti akan ada kembali. Maka salah satu dalam sebab akibat dan tabur tuai ada hukum yang namanya perputaran. Cycling. Muter tuh. Ngomong-ngomong ibu bapak kita bisa nanamin orang lain nggak? Nggak bisa.
Mau segimanapun semua orang hanya akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, bukan orang lain lakukan. Sampai sini oke? Sip ya? Jadi pertanggungjawaban kita terhadap siapa? Diri sendiri. Makanya di berapa ya? 17 ayat 15, 45 ayat 15, 17 ayat 7, 42 ayat 30, 53 ayat 39. Oh banyak lah. Semua ayat-ayat Quran ini mau ngasih tahu bahwa segala bentuk apa yang kamu lakukan akan kembali kepada dirimu sendiri. Ya maaf ya. Menyadari nggak kalau kita lagi marah sama orang lain sebenarnya lagi menyakiti diri sendiri? Sadar itu nggak kira-kira? Hah? Banyak sadarnya, banyak enggaknya. Karena enak gitu marah sama orang. Menyadari nggak waktu kita ngomongin orang lain, sebetulnya kita lagi membuat diri kita tuh nggak bahagia. Menyadari nggak? Oh banyak lah. Saat kita melakukan apapun keluar, sebetulnya dampak yang paling besar adalah diri kita masing-masing. Oke? Sip? Paham ini? Bisa dimengerti? Maka kalau di sini ada hukum perputaran, jangan lupa hukum terima kasih. Apa yang kamu terima, jangan lupa kamu kasih. Kenapa? Apa yang kamu kasih akan kembali lagi ke kita. Makanya kenapa orang miskin makin miskin? Karena dia menganggap bahwa saat dia miskin, saat dia hanya mau menerima. Aku aja perlu ditolong, masa aku nolong orang lain? Ah udah, ini gagal nih. Kan nolong gak harus pakai uang, betul gak Bu Pak? Bisa pakai tenaga, pakai pikiran, apapun bentuknya. Jadi Ibu Bapak, saat dalam kondisi terpuruk terjadi dalam hidup kita, paradoksnya justru tolonglah orang lain. Begitu lagi susah-susahnya, lagi gak enak-enaknya, lagi terpuruk-terpuruknya, cari orang yang bisa ditolong. Karena di tahapan itu, biasanya kalau kita lagi susah, kita yang pengen ditolong. Makanya di Al-Imran 134, bersedekah berinfak baik lapang maupun sempit. Tadi waktu sholat tobat dibaca suratnya. Jadi lagi lapang, nolong. Lagi sempit, nolong. Kenapa? Setelah kesempitan ada kelapangan, karena kenapa? Ada yang disebut dengan hukum perputaran. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Maaf ya. Ini orang yang rajin ritual tapi nggak mengikuti hukum-hukum ini, kira-kira hidupnya happy nggak? Enggak. Jadi justru kita disuruh sholat untuk ingat hukum-hukum ini. Allahu Akbar. Oh pendengaran, penglihatan, hati akal pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Oh oke, semuanya hanya atas nama Allah. Alhamdulillah, oh iya oke, pujian hanya. Itu kan refleksi semua untuk selaras sama ini gitu. Ya, jadi semoga Ibu Bapak di sini sholatnya itu bukan karena wajib harus, tapi aku butuh. Beda loh. Saat aku butuh, saya perlu sholat, bukan saya harus sholat. Kalau harus, kemungkinan besar selaras sama ininya kecil. Kenapa? Rata-rata hanya menggugurkan kewajiban. Oke? Sip ya? Dah. Nomor 5, kita akan masuk ke hukum polaritas namanya. Polaritas. Nih. Segala sesuatu dalam hidup ini ada pasangannya, pasangan sifat saling mengadakan. Maka jangan mengingkari apa yang tidak engkau sukai, ada panas, ada dingin, ada baik, ada buruk, segala bentuk sesuatu pasti datang dalam bentuk yang namanya polaritas. Atau sering disebut dengan hukum yin yang. Keseimbangan. Contoh, saya kasih contoh. Polaritas, yin yang namanya. Kalau di Tao itu disebut yin yang.
Contoh. Segala yang datang ke kehidupan kita pasti komplit dalam polaritas, berpasangan. Kalau di surat 51 ayat 49, Allah menciptakan segala sesuatu pasangan. Jadi one whole package gitu. Contoh. Suka dan duka berpasangan nggak? Yes. Sehat dan sakit berpasangan nggak? Yes. Sekarang saya tanya. Kalau orang ngerti hukum polaritas, hukum yin yang, dia akan menerima seutuhnya dua-duanya pasangannya, bukan dia nerima satu dan menolak yang lain. Contoh. Ibu bapak dalam hidup mending sakit, mending sehat. Hah? Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Kalau orang menyadari hukum polaritas, dia tidak menolak yang satu dan yang lainnya karena kenapa? Segala bentuk yang berpasangan pasti akan datang dalam satu paket yang utuh, nggak terpisah. Sakit lawannya apa? Pasangannya lah ya. Pasangannya jadi sakit dan sehat berpasangan nggak? Jadi saya nanya, mending sakit, mending sehat? Bisa nggak saya ngomongin sehat terus tapi sakit nggak pernah datang, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kalau ada kata-kata mending sakit mending sehat, mending saya nerima mau sakit mau sehat saya terima, udah itu yang paling penting. Betul nggak? Ibu bapak lebih bete mana, lagi sehat atau lagi sakit? Contoh. Sehat anugerah bukan? Berkah bukan? Benar? Mau nanya nih, orang yang maling rata-rata lagi sakit diare atau lagi sehat? Sehat. Sehatnya bisa dipakai maling nggak? Anugerah bukan? Itu di anugerah gimana? Sering nggak? Terima kasih atas nikmat sehat, betul? Yang Allah berikan kepada kita, betul? Sekarang saya tanya, sehat anugerah bukan? Iya tergantung. Sehatnya mau dipakai nolong, sehatnya mau dipakai nyolong. Betul nggak nih? Nah sekarang balik lagi. Ada sehat, ada sakit. Kenapa coba ibu-ibu waktu sakit bete? Karena nggak nerima sakit, pengennya sehat. Tapi waktu sehat ngundang penyakit gitu. Betul nggak? Begitu sakit pengennya sehat, tapi waktu sehat ngundangnya sakit. Udah aja di-repeat ulang-ulang. Ya sakit. Padahal sakit pasangannya sehat nggak? Iya. Jadi yang terbaik ketika kita ngerti hukum polaritas adalah mau sehat mau sakit dua-duanya diterima. Sampai sini oke? Contoh. Dulu waktu ibu bapak menikah, yang memilih siapa? Sekarang banyak happy-nya, banyak gak happy-nya? Nggak dijawab. Ya gitulah. Gitu. Betul nggak? Kenapa kita kecewa? Karena kita pengen punya pasangan, pengen punya anak, tapi nggak pengen ribetnya. Nggak bisa. Berarti pasangan bareng sama ujiannya kira-kira? Anak bareng sama ujiannya nggak kira-kira? Ya udah diterima, orang kamu yang pengen. Jelas ya? Maka ketika kita menolak salah satu dan lain yang menjadi sebuah pasangan, pasti tidak selaras dengan yang namanya hukum sunnatullah, pasti kewas saja udah. Oke ibu bapak? Jadi mending situasi menyenangkan atau situasi menyebalkan? Dua-duanya nggak bisa ditolak. Lagi senang diterima, lagi sebel diterima. Karena mau nyari senang terus nggak bisa. Mau nyari sehat terus nggak bisa. Mau nyari beruntung terus nggak bisa. Karena hukumnya polaritas atau hukumnya yin yang. Oke. Sip. Paham ya? Makanya ada pahala, ada dosa gitu kalau di terminologi Islam.
Ada di dunia, ada akhirat gitu kalau dalam terminologi Islam. Oke? Oke. Next ya, 6. Begitu kita udah masuk ke hukum polaritas, ada yang namanya the law of rhythm atau harmoni. Rhythm itu harmonisasi atau kalau di musik itu nada. Contoh. Nada berubah-ubah nggak Bu, Pak? Iya. Cuaca berubah nggak? Berubah. Semua hidup ini ada iramanya. Semuanya ada musimnya. Jadi nggak bisa hujan terus, nggak bisa. Panas terus nggak bisa. Berarti setiap ada irama, segala bentuk apapun perlu ada prosesnya nggak kira-kira? Nah gitu. Dan sehebat apapun dalam irama, rumus kalau saya pinjam dari Surya Mentaramnya filsuf dari Jawa, dia disebut hidup ini selalu mulur mungkret. Kabikusi kabigam, sebentar happy, sebentar sedih. Sebentar happy, sebentar seneng. Sebentar oke, sebentar gak oke. Mau orang level kayanya segimanapun, mau orang level sosialnya segimanapun, semua mengalami irama itu, titik, udah. Ibu mengalami nggak? Bentar happy, bentar seneng, bentar happy, bentar sedih. Ada gitu-gitu nggak kira-kira? Iya irama udah. Jadi mending happy, mending nggak happy. Nah, lagi di sini diterima, lagi di sini diterima gitu. Yang bahaya, lagi nggak happy pengen buru-buru happy, lagi happy pengen nggak hilang happy-nya gitu. Nggak bisa. Oke? Kalau saya gambarin pakai struktur gelombang, gini nih Bu, Pak. Happy, sedih, happy, sedih, happy, sedih. Udah. Berarti kalau kita lagi happy, siap-siap sedih. Kalau lagi sedih, siap-siap happy. Ibu lagi happy nggak sekarang? Bentar lagi sedih aja udah ya. Gak bisa ditolak. Karena kenapa? Semuanya konteksnya adalah ritme. Makanya dalam konteks ritme dan dinamis dalam bahasa Quran disebut kun faya kun. Terus terjadi. Terus mencipta. Diulang. Oke? Nah, next yang disebut yang nomor 7 hukum pertumbuhan. Kalau bahasa Inggrisnya namanya gestation, tapi pakai bahasa pertumbuhan aja biar gampang. Oke, hukum berapa? Bertumbuh. Contoh, mungkin nggak hari ini nanam, besok berbuah? Nggak bisa. Berarti dia perlu pertumbuhan, dia perlu waktu, dia perlu proses. Kemarin ada ibu-ibu ke saya curhat. Kang, aduh anak saya Kang, susah disuruh pakai kerudung, disuruh sholat, aduh susah. Umurnya berapa Bu? 14 tahun ya. Ibu dulu waktu 14 tahun pakai kerudung nggak? Enggak. Ibu dulu waktu 14 tahun sholatnya rajin nggak? Enggak. Ya udah, tuh jangan komplain. Iya. Betul nggak? Jadi membandingkan dia yang sekarang udah di level ini, anak yang di umur 14 tahun harus seperti dia yang di level ini, dia lupa bahwa segala sesuatu bentuk ada yang namanya pertumbuhan. Oke Bu, makanya sangat penting banget sebelum mengkoreksi, tolong koneksi dulu. Jangan main koreksi mulu, tapi nggak connect gitu. Karena siapa tahu begitu terkoneksi, nggak ada yang perlu dikoreksi, jangan-jangan perlu belajar bareng gitu. Ini tipikal orang-orang yang suka ngasih nasihat, ya komplain mulu kerjaannya Bu, udah aja, salah mulu gitu. Kenapa? Karena itu tadi,
Dia lupa bahwa segala bentuk apapun dia perlu yang namanya hukum pertumbuhan. Terus pengen cepet, impactnya tuh pengen shortcut gitu. Baru belajar tasawuf, kesadaran, 3-4 bulan ngeluh. Kok aku hidupnya gini-gini aja? Ya elah, kemarin menanam kebencian yang 40 tahun, baru belajar gini-gini 4 bulan. Ya udahlah ya gitu. Ya kebayang ya, 40 tahun ngumpulin lemak, pengen nge-gym 2 bulan, six pack, nggak bisa lah. Kenapa? Karena perlu ini nih, gestation ini. Atau yang disebut dengan yang namanya pertumbuhan. Maka kalau dalam bahasa Quran sabar itu artinya apa? Sabar itu mengerti bahwa setiap sesuatu perlu ada waktu tumbuhnya, itu namanya sabar. Ibu bapak maaf ya, kalau orang gak ngerti hukum ini pengennya cepet-cepet terus gak kira-kira? Iya. Sok kalau di urusan sholat, disuruh sholat dulu, disuruh sabar dulu. Perintah Quran, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu atau sholat dan sabar sebagai penolongmu? Sabar dulu. Karena kalau orang gak sabar, sholatnya gak bisa khusyuk, udah pasti aja. Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, mulai pasti gak sabar orangnya. Ibu bapak di sholat kita diajarin sabar gak? Gimana, apa? Pelajaran sabar di dalam sholat apa coba? Semuanya ada iramanya, nggak bisa begitu. Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakatuh, nggak bisa. Ruku dulu, berdiri lagi, sujud, duduk, sujud, baru at-tahiyat. Ritem nggak itu? Iya, nggak bisa. Allahu Akbar, at-tahiyatul, nggak bisa. Betul nggak? Sip, paham ya? Berarti segala semua bentuk apapun konteks dalam hukum sunatullah yang nomor 7 disebut hukum yang namanya pertumbuhan atau yang disebut dengan yang namanya gestation. Yang terakhir, ini disebut yang namanya hukum transmutasi. Transmutation atau hukum perubahan. Apa? Perubahan. Contoh. Contoh nih. Setiap waktu, ibu bapak sadar nggak? Selnya udah bukan yang hari kemarin. Ya pasti nggak sadar lah ya, kan nggak dilihat pakai mikroskop satu-satu. Tapi itu terjadi gitu maksud saya. Ibu bapak sadar nggak detik ini berubah dari jam 7 pagi tadi? Iya, pemikirannya baru, fresh, betul nggak? Ada sesuatu, betul nggak? Sehingga kalau kita mengerti ada hukum transmutation, kita menyadari bahwa setiap apapun pasti mengalami yang namanya perubahan. Ibu bapak sadar nggak dirinya bukan diri yang masa lalu? Maka belajar untuk tidak melihat, ingat, kita bukan kita yang masa lalu. Kita yang masa lalu udah jadi memori. Jelas ya? Dirimu bukan masa lalumu, beda. Masa lalu adalah recordingnya. Jadi maksud saya, kalau dulu nyebelin sekarang bisa jadi dermawan banget gak kira-kira? Nah gitu maksud. Jangan gini, aduh aku tuh emang kayaknya dari dulu keturunan DNA pelit, udahlah pelit aja seumur hidup gitu. Enggak bu. Karena segala sesuatu bentuk ada yang disebut hukum transmutasi. Apa itu transmutasi? Hukum yang selalu mau berubah. Oke. Sip ya? Dapat ya? Ini saya rangkum dari 20 ke 12 jadi 8, ini semuanya udah jadi satu kesatuan aja biar ibu bapak gak usah terlalu pusing gitu. Tapi kira-kira kalau di 3 fakir kita bahas 20 panjang-panjang lagi, tapi mudah-mudahan ini sesuatu yang more simple, easy, tapi teraplikasi gitu inti. Terakhir, kalau kita bicara dalam konteks ini semua, 8 hukum ini selalu ada gak setiap saat? Itulah hukumnya Allah. Ibu bapak maaf ya,
Ya Allah maaf saya nggak ikut kajian di Pondok Indah, nggak ngerti hukum. Maaf ya ini saya nanam cabai, doa tiap hari. Ya Allah tumbuhkanlah durian. Nggak bisa. Mau ngerti, mau enggak, mau tahu, mau enggak, mau ngejalanin atau enggak, mau dihindari atau dilakukan. Nggak ada satupun yang bisa menolak semua ini. Betul? Berarti punten nih mohon maaf ya. Semua ritual kita hanyalah jalan untuk selaras dengan hukum-hukum ini. Dah selesai. Sholatnya rajin, perputarannya nggak bagus, jangan. Puasanya rajin, pertumbuhannya lupa, nggak sabar, jangan. Berarti ritual latihan bukan? Supaya kita siap menerima ini. Nah hidup yang menderita, hidup yang tidak menyenangkan, cuman satu, nggak ngerti hukum, nggak selaras dengan hukum, begitu aja. Maka penderitaan terjadi saat kita tidak selaras dengan hukum sunatullah ini gitu. Oke, Ibu Bapak. Sip ya. Ingat yang pertama, kemana saja kamu menghadap itu wajahnya, coba lihat isinya. Ini kalau kelihatan di luar kan cuman beda merek baju, merek kerudung, merek kopiah, cuman beda di situnya aja. Tapi isinya adalah percikan yang sama dari sumber yang sama. Mau simbolnya beda, percikannya itu-itu juga. Itu yang disebut tauhid. Maka kalau tauhidnya udah oke, masuk ke yang tadi, kita ngerti bahwa segala bentuk dalam kehidupan tergantung aku mau menggetarkan frekuensi di mana. Makanya ibu bapak kalau betah di frekuensi rendah, udah aja. Hidupnya pasti banyak drama. Seenggaknya di mulhamah, oke lah. Mulhamah mutmainah, it's okay. Apalagi nanti Rodiah, Mardiah, Kamilah, itu mau udah lah ya. Tapi at least jangan terlalu sering diem di neraka gitu Bu Pak. Begitu kerasa mau cemberut, jahanam nih gitu. Ah nih jahanam nih gitu. Hindari zona-zona itu gitu. Dan gak ada yang bisa menghindari zona itu kecuali kitanya latihan. Jadi yang menentukan kita ke neraka atau tidak, perilaku kita gak kira-kira? Iya. Sip ya, semuanya adalah konsekuensi. Maka yang berikutnya adalah masuk ke konteks yang namanya relativitas, sebab akibat, polaritas, hukum irama atau ritme, hukum pertumbuhan dan akhirnya adalah transmutasi. Semuanya, semoga ini kita pelajari dengan kesadaran seksama dalam keseharian. Sip ya? Begitu gak enak, polaritas, terima. Begitu oke, terima. Maka penerimaan itu nanti yang akan menjadi jalan kita untuk selaras dengan apapun. Oke, ini nanti rekamannya ada. Next kan kita zooman, pertemuan berikutnya membuat semua rangkuman dari awal sampai akhir. Insya Allah modul hukum semesta atau sunatullah kita akan selesai. Dan semoga dengan hukum-hukum ini, kita lebih selaras dengan yang namanya hidup. Jelas Ibu Bapak? Paham ya? Kira-kira perlu nggak tahu hukum-hukum ini? Iya. Jadi kita nggak hanya sibuk di ritual gitu maksud saya Bu. Tapi apa ya, interkoneksi sama semesta, interkoneksi sama hidup gitu. Udah lah ya, saya rasa kelas fikih, kelas syariat terus belajar iya, tapi dikembangkan menuju kepada connected atau keterhubungan gitu. Sip ya Ibu Bapak ya. Saya rasa sementara itu dulu. Sekali lagi ini rekamannya nanti ada. 2 minggu lagi kita akan menyelesaikan semuanya. Jadi kalau bisa 2 minggu lagi H-2 yang nanti ikutan Zoom, tonton dulu ini sekali lagi supaya nanti kita lebih ngerti dan lebih relate gitu. Waktu Zoom nanti kita beresin. Karena nanti ini ada terakhir dari semua hukum ini, apa sih kesimpulan dari semua hukum ini dalam keseharian? Itu nanti kita akan bahas. Jadi nanti yang akan kita bahas lebih ke how to, gimana penyelarasannya gitu ya nanti. Oke Ibu Bapak, paham ya? Dapat sesuatu hari ini? Paham atau puyeng? Paham dan puyeng. Baik, ada pertanyaan?
Silakan Ibu. Pakai mic dong biar ini. Punten, Ibu maaf ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, punten Ibu pinjam dulu ya. Terima kasih atas pemaparannya. Ya. Terkait dengan hukum tabur tuai itu yang tadi Ustadz sampaikan. Bagaimana kita bisa menjelaskannya dengan hukum karma tadi. Kemudian ada yang namanya takdir, kodok dan kodor. Kemudian juga kita mengetahui bahwa tidak ada yang kebetulan. Sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Tidak ada daun yang jatuh selain pengetahuan Allah. Dan ada kitab induk lauh mahfuz. Bagaimana kalau kita menjelaskan hal itu yang terkait dengan tabur tuai dengan apa yang tadi tersebut itu. Baik, terima kasih. Simpelnya gini Bu, apa yang Ibu alami sekarang itu adalah apa yang Ibu tarik, itulah yang menjadi takdir ukuran dan kodar keputusan. Gitu. Kalau dikaitkan dengan kodok dan kodor itu bagaimana Ustadz? Oh gini. Bu jangan manggil Ustadz, Abu aja ya. Gini. Kodor-kodor apa sih? Hah? Gini. Ini kita pernah bahas panjang lebar di pertemuan berapa gitu kemarin. Gini. Kodar itu adalah ukuran. Ini nanti disebut takdir. Kodo itu keputusan. Yang 8 ini tuh kodar, Bu. Ini adalah keputusannya Tuhan. Yang 8 buku. Oke? Ibu memilih mau selaras atau tidak, pilihan. Itu hanya kodok. Contoh. Batu dilemparin ke kaca, pecah. Itu kodar. Oke? Tapi berapa pecahannya tergantung batunya segede apa, ngelemparnya sedekat apa, sekuat apa, berapa pecahannya, itu kodok. Dapat? Berarti segala bentuk apa yang terjadi pada diri kita dan itu terjadi, itu ketetapannya Tuhan gak kira-kira? Iya. Makanya bukti takdir terjadi, kejadian. Gitu. Nah sekarang saya tanya, berarti dua-duanya ini bisa kita modifikasi gak kira-kira? Iya. Tergantung keputusan. Makanya daun yang jatuh itu pasti Allah dalam tanda petik, itu kan ada di surat 6 ayat 59. Allah nggak tahu kalau daun yang jatuh. Ya iya, kenapa? Karena semuanya dalam sistem yang nggak pernah bisa lepas gitu. Nah, karena ngerti ini hukumnya Allah, besok-besok diganti gini Bu, ini adalah kehendaknya Allah. Ganti, ini adalah apa yang aku lakukan. Biar kita ada tanggung jawab di situ gitu. Karena kalau ngomong, ini kan kehendak Allah, jadi kita kayak nggak ikutan gitu, kayak Allah yang ngasih gitu. Gitu intinya. Nah saat kita tidak mengambil tanggung jawab, biasanya nggak ada perubahan. Akhirnya takdir, udah takdir lah. Dia menyerah sama takdir. Yang dianggap takdir ini sesuatu yang statis gitu. Makanya nanti Ibu kalau buka di surat 13 ayat 39 ya, Ar-Ra'd ayat 39, Allah menentukan dan menetapkan dan merubahnya. Bisa diedit gitu. Berarti tergantung apa yang kita putuskan. Paham ya? Saya kasih contoh. Ibu bapak kira-kira kalau kita nyebelin, yang datang nyebelin juga gak? Udah. Bisa gak kitanya nyebelin tapi ya Allah datangkanlah orang-orang yang menyenangkan. Bisa gak kira-kira? Gak bisa. Orang yang kamu yang undang nyebelin kok gitu. Berarti orang yang nyebelin datang takdir bukan? Takdir bukan? Takdir karena apa? Karena kodoknya keputusan aku menjadi orang yang menyebarkan. Kenapa? Kodarnya adalah tabur tuai, kodoknya aku memilih menyebarkan. Pertanyaan. Bisa gak besok orang yang menyenangkan yang datang? Gimana caranya? Rubahlah kodoknya. Maka takdirnya akan memiliki sinkronitas gitu. Dapat ya? Sip ya? Jadi kita udah dipastikan dari awal gak kira-kira? Enggak lah. Karena kita punya
keputusan. Itulah kenapa satu-satunya makhluk Allah yang dikasih bebas memilih dalam tanda petik, itu cuman kita. Gitu. Gitu Bu. Dapat ya? Sip. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya mungkin takdir itu bisa diubah karena ada proses di antara perjalanan menuju akan terjadi takdirnya itu. Mungkin seperti itu ya. Gimana? Gini Bu, takdir itu fix. Fix. Hukumnya, kodoknya yang bisa dirubah. Nah, ya, kode. Ini saya ngelepasin spidol, kira-kira bakal ke atas atau ke bawah? Bawah. Itu takdir. Itu takdir. Karena ada gravitasi udah ditetapkan. Tapi keputusan saya lepas atau tidak, itu saya yang ngatur. Sok ibu bapak doa semua, semoga spidolnya jatuh, sok doa sekarang. Jatuh nggak? Enggak, orang sayanya megang. Yang berkuasa menjatuhkan spidol ini siapa? Kodoknya saya gitu. Dapat ya? Oke? Jadi jangan termakan dengan bahasan-bahasan konvensional dalam hidup ini sudah ditakdirkan. Bener, nggak salah. Yang sudah ditakdirkan adalah hukumnya. Tapi keputusan kita terhadap mengikuti hukum atau tidak, keputusan siapa? Nah gitu. Sip. Paham ya Bu ya? Udah. Ada lagi? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini ada kaitannya dengan surat ke-91 ayat 8 yang mengatakan maka Allah mengilhamkan kepadanya Kefasikan dan ketakwaan. Ya. Ibu baca dari 6-nya coba. Ayat 6-nya, demi bumi Penghamparan. berserta hamparan, demi jiwa serta menyempurnakan ciptaannya. Berarti semua ini proses penyempurnaan nggak? Lanjut. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Berarti kita dikasih pilihan nggak? Iya. Tapi ini bukan takdir tandanya. Kenapa? Bukan takdir itu bukan. Gimana Bu? Takdir yang dikatakan kodar dan kodar bukan Gini. Ulang ya. Gini. Takdir itu hukumnya. Gini. Kita punya handphone. Ada aplikasi WhatsApp misalnya. TikTok. Ada tuh ada aplikasinya. Bisa nggak aplikasinya ada tapi saya nggak pernah mencet. Akhirnya saya nggak pernah tahu isinya apa. Bisa begitu nggak? Bisa. Aplikasinya adalah takdir. Mencet atau tidaknya namanya kodok. Keputusan gitu. Nah, di situ dikasih kan, ada jalan ketakwaan, ada jalan kefasikan, betul nggak? Saya mau menggunakan ini sebagai fasik atau takwa, itu pilihan kita. Sehat dikasih nggak? Sip, sekarang saya tanya, sehat ini mau dipakai korupsi atau mau dipakai sedekah? Pilihan siapa? Pilihan kita. Maka aku mengilhamkan kepadamu jalan kefasikan dan ketakwaan. Karena itu kodoknya nanti di situ. Keputusan. Tapi korupsi ada takdirnya nggak? Ada. Bersedekah ada takdirnya nggak? Kenapa? Karena ada hukum tabur tuai. Ada hukum sebab akibat. Gitu. Paham Bu? Jadi ibu yang menentukan ibu takwa atau fasik siapa? Sip. Terus bagaimana dengan orang yang bunuh diri? Urusannya dia, kan dia yang milih. Bukan, saya berpikir tentang kematian ya. Kematian itu kan udah digarisin sama Allah ya. Ya. Nah, udah tahu tempat waktunya, maksudnya di mana gitu ya. Nah, sedangkan yang bunuh diri itu kan bukan dari ketentuan Allah. Iya, berarti waktu bunuh diri takdir matinya udah ditetapkan, dia memilih cara untuk membunuh dirinya. Bisa nggak begitu? Bu, saya kasih fakta ya. Apakah bisa? Saya punya teman, percobaan bunuh diri 16 kali nggak mati-mati Bu. 16 kali nggak mati-mati. Berarti belum waktunya.
Jadi saat dia bunuh diri dan mati, berarti ketetapan nggak kira-kira? Caranya ya seperti itu. Dapat? Sip ya? Nah, yang menentukan dia memilih dan tidak memilih dirinya bukan? Dirinya. Saat waktunya belum pas, mau dicoba, tetap teman saya nggak mati-mati. Karena belum jatuh tempo gitu. Nah, jatuh tempo kan ketetapan di situ nanti. Gitu.